Yuk kita masukkan. Tereng. Jadi deh. Buat sendiri dengan aplikasi matematika. Oke, lalu kita masukin duitnya. Ting. Tada. Halo, Medan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan Sir dan Miss untuk eskul hari ini Math and Science yang ketiga. Kali ini kita akan membahas aplikasi keluarga segi banyak beraturan. Nah, kira-kira bentuk dari segi banyak beraturan itu seperti apa ya? Apakah dia seperti lingkaran, awan, atau persegi panjang? Atau bintang, bulan, dan matahari. Atau kristal, daun, atau bunga ya. Nah, semua yang dikatakan Miss dan Sir-nya itu bukan segi banyak beraturan. Jadi, segi banyak beraturan itu apa ya? Nah, jadi segi banyak beraturan itu adalah segitiga sama sisi, kotak, Segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, Segi 7 beraturan, segi 8 beraturan, dan segi N beraturan. Namun, dengan syarat panjang sisi harus sama. Nah, untuk membuat aplikasi segi banyak beraturan ini, yuk kita lihat video berikut ini. Yuk. Oke, Miss akan menjelaskan alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat aplikasi keluarga segi banyak beraturan. Nah, untuk alatnya kita gunakan jangka. Selanjutnya ada gunting atau kalian juga bisa gunakan pisau ya. Selanjutnya ada pensil. Pensil diusahakan pensilnya itu runcing ya, atau pensil mekanik. Terus ada penghapus. Kemudian ada penggaris. Lalu ada spidol untuk mewarnainya nanti. Kemudian ada salasiban. Yang terakhir ada lem. Untuk bahannya kita gunakan karton manila atau kertas manila yang warna hitam ya. Kalian wajib menggunakan warna hitam. Kali ini Sir akan membuat salah satu aplikasi keluarga segi banyak beraturan. Nah, kali ini Sir membuat celengan berbentuk segitiga beraturan. Yuk, ikuti Sir. Pertama, ambil jangka dengan penggaris. Maka kita letakkan penggaris di atas karton. Sir akan mengambil jari-jarinya 6 cm. Pertama, kita membuat 6 cm, lalu kita buat lingkaran melalui dengan jangka seperti ini. Oke, ini sudah berbentuk lingkaran. Nah, saya akan membuat spidol untuk menandai titik yang tadi. Lalu, kita ambil pensil untuk membuat garis tengahnya. Oke, nah seperti ini jadinya. Nah, setelah seperti ini anak-anak Sir gambarnya, maka kita ambil jangka, kita letakkan di ujung. Nah, di ujung seperti ini, di ujung lingkaran, maka kita tinggal tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu anak-anak Sir, kita tinggal menghubungkan titik ini ke sini. Langkah selanjutnya kita membuat persegi panjang. Nah, Sir di sini menggunakan persegi panjang ukurannya 15 cm. Nah, yuk kita gambar. Nah, kita harus membuat untuk persegi panjangnya sebanyak 3 setiap titik
temunya titik yang satu dengan titik yang satu, titik satu dengan titik satu, titik satu dengan titik satu. Oke, nah di sini jangan lupa untuk anak-anak membuat setiap sisi dari segitiga ini sama panjangnya dengan titik yang di sini. Sama juga harus sama panjangnya titik ini dengan titik dengan ini. Sama juga titik ini dengan titik ini, titik ini dengan titik ini harus sama panjangnya. Selanjutnya kita akan membuat satu segitiga beraturan di kertas lain seperti cara yang pertama yang kita buat. Nah, seperti ini. Setelah itu, maka ini akan kita gunting. Nah, seperti inilah bentuk segitiga yang sudah kita potong tadi. Selanjutnya, kita tempelkan di ujung persegi panjang ini seperti ini. Lalu kita ambil spidol untuk menggambar selanjutnya. Nah, seperti ini segitiga yang sudah kita potong tadi kita gambarkan kembali. Setelah itu kita tebalkan juga persegi panjangnya. Ini, nah, jadinya seperti ini hasil gambar yang tadi sudah kita buat. Setelah itu kita akan gunting. Tereng, inilah hasil yang sudah kita gunting tadi. Nah, selanjutnya kita akan melekukan persegi panjangnya seperti ini. Setelah kita lekupkan, maka kita akan gabungkan seperti ini. Nah, seperti ini kita akan lem. Oke, secara memakai lem stick ini, kita akan ambil setiap sisi seperti ini. Oke, setelah itu kita akan gabungkan. Nah, jadinya seperti ini. Hasilnya celengan segitiga banyak beraturan. Nah, setelah selesai tadi, maka jangan lupa untuk dilubangi di atasnya. Nah, ini kita bolongi. Setelah itu, kita masukkan uang kita lipat, lalu kita masukkan. Tereng, jadi deh untuk celengan aplikasi segi banyak beraturan. Oke, selanjutnya di sini Miss akan menggambarkan aplikasi segi banyak beraturan dalam bentuk segi 5 ya, bentuk segi 5. Jadi langkah yang pertama kita gambar bulatannya seperti yang segitiga tadi, sama ya. Ini kita ambil 6 cm ya. Ini Miss ambil 6 cm. Setelah itu kita bagi dua. Kita bagi dua dari bulatan yang pertama tadi ya, yang 6 cm. Selanjutnya kita garis. Oke, selanjutnya kita buat titik pusatnya ya, biar lebih gampang. Selanjutnya ini kita bagi dua lagi. Lalu kalau gambarnya sudah seperti ini, kita dari titik pusat ini kita lebihkan 1 cm ya, berarti dia di 4. Di 4. Terus ini dari titik pusat ini kita buat di 4 cm tadi. Setelah itu baru kita tarik bulatan tadi. Dari sisi ini juga sama. Sudah seperti ini, baru kita bagi dua. Ini kita bagi dua. Kita tarik garis. Sudah seperti ini. Lalu dari titik pusat yang ini yang kita bagi tadi, kita sesuaikan, kita tarik ke sini. Jadi harus pas ke titiknya ya, dari titik yang satu ke titik yang lain. Setelah itu kita tarik lingkaran. Nah, terus kemudian kita
tarik garis dari titik ini ke titik yang di sini. Setelah itu dari titik yang ini yang paling atas kita buat ke yang ini yang kita tarik garis tadi. Kemudian kita tarik garis ke samping ini yang pertama untuk membuat sisinya. Terus kemudian ini ukurannya sudah pas ke sini, jadi nggak usah diganti lagi ya untuk membuat sisi lain. Dan sama juga untuk membuat sisi duanya sama. Sudah seperti ini, kita tinggal tarik garis lurus dari sudut-sudutnya ini. Yang pertama dari garis pertama yang ini ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di setiap sudut dari segi 5 ini kita gambarkan persegi panjang yang ukurannya itu masing-masing 15 cm ya. Jadi harus sama ukurannya di setiap sisinya ini. Oke, ini kita buat persegi panjangnya ya, ukurannya masing-masing 15 cm. Di sininya juga. Oke, udah seperti ini kita tebalkan ya pakai spidol biar garisnya nampak. Oke, setelah gambarnya seperti ini, kita buat satu lagi gambar segi 5 ya di kertas lain untuk bagian penutup nanti. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini kita selanjutnya ini kita gunting ya. Tara, inilah hasilnya segi 5 yang Miss gunting tadi ya. Selanjutnya kita taruh di salah satu sisi yang 5 ini, terserah mau di mana aja. Ini kita buat sebagai jiplaannya. Terus kita garis lagi ya. Sesuai dengan yang ini tadi. Kita sama buat segitu ya. Udah seperti ini, selanjutnya kita gunting. Tara, inilah dia jaring-jaring celengan segi 5. Jadi tadi kan udah gunting. Jadi ininya kalian lipati ya. Jadi triknya itu satu dihabiskan guntingannya, satu lagi enggak. Jadi ganti-gantian, satu dihabiskan, satu tidak, satu dihabiskan, satu tidak, dan seterusnya. Setelah itu kita setiap garis ini kita tekuk seperti ini. Ya, seperti ini. Ini juga karton yang dilebihkan tadi juga dilipat ya. Nah, dilipat seperti ini. Selanjutnya kita lem satu-satu ya. Dia seperti ini nanti. Ini kita buat. Kita pakai apa ya? Selotip atau double tip. Jadi kita buat double tipnya dulu. Tara, inilah dia hasilnya tadi celengan yang bentuknya segi 5. Jadi kalau udah bentuknya seperti ini jangan lupa ya dilubangi yang di atasnya. Jadi sekarang kita bisa nabung deh, masukkan uang ke celengan. Miss mau nabung nih. Jadi nggak perlu lagi beli celengan di warung-warung, jadi bisa buat sendiri dengan aplikasi matematika. Oke. Oke, kali ini Miss bakalan buat segi 6 beraturan. Langkah-langkahnya seperti ini. Kita ambil jangka, kemudian kita ukur jangkanya sebesar 6 cm. Jadi seperti ini. Dari sini
ke sini. Nah, seperti ini dia lingkarannya. Kemudian kita buat diameternya dengan cara meletakkan ini di sini. Oke. Kemudian kita tarik garis tengahnya. Nah, setelah terbentuk diameter, kemudian kita warnai titik tengahnya, titik pusatnya. Seperti ini, biar tampak jelas. Lalu, langkah berikutnya, kita ukur dari garis titik ini, kita tancapkan besinya, baru kita gambarkan, singgungkan ke garis ini. Oke, pertama, baru yang kedua di sebelah kanan. Nah, udah, kemudian kita bentuk yang atas. Nah, ke titik ini, kemudian kita singgungkan ke sini. Nah, ini yang ketiga dan yang terakhir, keempat. Nah, sampai sini sudah selesai. Lalu kita hubung-hubungkan. Ini titiknya yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di titik ini kita hubungkan. Nah, jadi seperti ini bentuk dari bangun segi 6 beraturan. Lalu kita warnai. Oke, kita warnai ya. Ditebalin. Tara, jadilah bentuk segi 6-nya. Kemudian di setiap sisi dari segi 6-nya kita buat persegi panjang. Nah, kalian bisa buat terlebih dahulu di kertas yang lain seperti ini dengan ukuran sesuai dengan sisi segi 6-nya. Di sini ukurannya 6 cm, baru panjangnya 15 cm. Jadi 6 dikali 15 cm. Lalu kita tempelkan di sini. Lalu kita gambarkan ya. Nah, Tara, jadi ketika kita pakai persegi tadi, hasilnya seperti ini. Nah, di semua sisi setiap segi 6-nya kita buat persegi panjang. Nah, dengan ukuran panjangnya itu 15 cm dan lebarnya itu 6 cm. Seperti itu. Selanjutnya kita warnain dengan spidol. Tada, ini hasilnya setelah kita warnai dengan spidol. Oke, selanjutnya kita buat penutup dari celengannya. Nah, kita menggunakan kertas tambahan. Nah, yang telah kita gambar segi 6 beraturannya seperti ini. Lalu kita gunting segi 6-nya. Tada, ini dia hasil dari setelah kita gunting segi 6 beraturannya. Kemudian kita tempelkan ke salah satu dari ke-6 persegi panjang ini. Oke, Miss mau nempelkan di sini ya. Kemudian kita gambarkan. Oke, jadi seperti ini dia tambahannya untuk penutup. Kemudian kita warnai. Oke, jadi tambahannya seperti ini. Lalu setelah itu kita gunting. Oke, kita gunting ya. Nah, jadi setelah kita gunting, hasilnya seperti ini.
Kemudian jangan lupa kita sisihkan sedikit di samping-sampingnya ketika udah dipotong, disisihkan gitu untuk biar nanti ditempel gitu. Nah, lalu kita tekuk-tekukin. Nah, jadi setiap ada garis itu kita lengkukan. Nah, seperti ini. Ada garis kita lengkukan. Bisa lengkukannya pakai roll atau penggaris. Ini, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita kasih lem di bagian yang tadi kita lebihkan. Pakai double tip atau slow tip atau lem lainnya, lem kertas lainnya. Oke, lalu setelah kita pasangkan lem, lalu kita satukan sisi dari bangunnya tadi. Nah, seperti ini dia. Oke, dan sisi yang lainnya sampai dia terbentuk celengannya. Oke. Tada! Nah, ini dia jadinya celengan yang telah kita rekatkan tadi pinggirannya. Nah, jangan lupa kita buat lubang sebagai tempat masukin duitnya, ya. Oke, jadi seperti ini. Lalu langkah terakhir adalah kita masukin duitnya. Ting, tada! Jadi ini celengan segi 6 beraturan. Selamat mencoba ya. Inilah dia hasil dari aplikasi segi banyak beraturan berupa celengan. Nah, ini dia untuk segi 3 beraturan, ini segi 5 beraturan, dan ini segi 6 beraturan. Jadi, inilah hasil dari aplikasi keluarga segi banyak beraturan berupa celengan. Nah, di sini ada segi 3 beraturan, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Oke, jadi hari ini kita mengetahui bagaimana cara membuat jaring-jaring suatu bangun uang, baru bagaimana cara menggunakan jangka, dan bagaimana bentuk dari segi banyak beraturan. Nah, jadi kita di sini juga tahu bagaimana cara mengukur. Terus yang paling manfaatnya itu kita bisa membuat celengan sendiri tanpa membeli lagi celengan di warung. Jadi kita bisa menghemat uang. Jadi uangnya tadi bisa dimasukkan ke dalam celengan ini dengan pengaplikasian matematika. Sekian untuk ekskul kita hari ini. Jangan lupa ya videonya untuk di like, Subscribe Dan komen. dan hidupkan lonceng. See you. See you. Dadah. Assalamualaikum. Sampai jumpa di ekskul berikutnya.